Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang himpunan. Himpunan merupakan materi pengantar sebelum kita masuk pada analisis real. Next, yang pertama yaitu definisi dan contoh dari himpunan. Apa itu yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi poinnya itu di sini, yang dapat didefinisikan dengan jelas atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh dari himpunan, yang pertama, kumpulan mahasiswa Tadris Matematika Angkatan 2018 UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan IPK di atas 3,5. Misal, kita ambil ada mahasiswa, misal namanya adalah Budi. Kalau Budi itu IPK-nya di atas 3,5, berarti dia termasuk. Kalau di bawah 3,5, berarti dia tidak termasuk dalam himpunan ini. Kemudian, contoh yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Ya, yang termasuk dalam himpunan ini itu bisa sapi, kambing, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang bukan himpunan, yang pertama kumpulan mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi yang cantik. Ini dikatakan bukan himpunan. Kenapa? Misal kita ambil contoh ada mahasiswa yang bernama Dewi. Bagi si A, Dewi ini dia mungkin cantik, tapi belum tentu bagi si B, karena cantik itu relatif. Begitu juga untuk contoh yang kedua yang bukan himpunan, yaitu kumpulan makanan yang enak. Misal kita ambil contoh nasi goreng. Bagi si A mungkin nasi goreng ini enak, tapi belum tentu bagi si B. Next. Nah, notasi himpunan dan anggota himpunan. Notasi himpunan dinyatakan dengan huruf besar. Di sini saya berikan contoh, bisa huruf K, T, A, B, C, dan lain sebagainya yang semuanya adalah huruf besar. Sedangkan anggota dari suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh, di sini ada X, Y, A, B, yang semuanya huruf kecil. Kemudian lambang dari anggota atau unsur atau elemen dari suatu himpunan. Nah, seperti ini ya yang tertera di layar. Kemudian lambang bukan anggota dari suatu himpunan, yaitu yang anggota tadi dicoret. Oke, next. Cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan tabulasi atau mendaftar, yaitu kita menuliskan yang mana yang termasuk ke dalam himpunan tersebut. Contoh A, himpunan huruf vokal dalam abjad. Nah, apa saja huruf vokal dalam abjad, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian kita tuliskan K sama dengan himpunan yang berisikan A, I, U, E, O. Yang B, himpunan bilangan asli yang kecil sama dengan 4. Bilangan asli itu siapa saja dia? Itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini yang diminta adalah himpunan bilangan asli yang kecil sama dengan 4. Berarti dia adalah ini ya, T sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian cara yang kedua itu dengan menyatakan sifat atau ciri dari keanggotaan. Contoh sama kita ambil dengan contoh yang tadi, itu yang A, himpunan huruf vokal dalam abjad. Nah, kita sebutkan ciri atau keanggotaannya, yaitu K sama dengan himpunan X, yang mana X itu adalah huruf vokal dalam abjad. Kemudian yang B, himpunan bilangan asli yang kecil sama dengan 4, bisa kita tuliskan T sama dengan himpunan X elemen dari N
di mana X kecil sama dengan 4. N tahu ya, N adalah bilangan asli. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Contohnya seperti ini, himpunan bilangan asli yang kecil sama dengan 4. Berarti semestanya adalah N, kemudian T itu di dalam N yang berisikan 1, 2, 3, 4. Oke, next. Hubungan antar himpunan. Ada beberapa hubungan antara himpunan, bisa dia 2 himpunan atau lebih. Yang pertama itu adalah himpunan bagian atau subset. Di sini kita katakan A merupakan himpunan bagian dari B. Kapan A dikatakan himpunan bagian dari B? Kalau semua anggota A berada di dalam B, atau setiap anggota A merupakan anggota B. Ini kalau kita tuliskan, A merupakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika ketika X itu elemen A, maka X itu juga elemen dari B. Yang kedua yaitu himpunan yang sama. Di sini dapat dilihat di gambar ya. Himpunan A itu sama dengan himpunan B, yaitu orangnya itu juga. Artinya A termuat di dalam B dan B juga termuat di dalam A. Dengan kata lain, A itu sama dengan B ketika A himpunan bagian dari B dan B juga merupakan himpunan bagian dari A. Next. Yang ketiga yaitu himpunan yang saling lepas atau disjoin. Nah, kalau himpunan saling lepas itu tidak ada satupun anggotanya yang sama. Dengan kata lain, ketika A itu disjoin dengan B, jika X itu di elemen A, pastilah X bukan elemen dari B. Yang keempat itu himpunan yang berpotongan atau intersect. Himpunan yang berpotongan atau intersect antara A dengan B yaitu ketika ada anggota A yang juga merupakan anggota B. Ingat ya, syaratnya adalah ada. Cukup satu saja yang misalkan X itu dia adalah anggota A dan X juga anggota B, kita katakan himpunan A dan B itu adalah berpotongan. Kalau kita tuliskan A intersect B jika dan hanya jika terdapat X elemen A dan X juga merupakan elemen dari B. Yang kelima, hubungan antar himpunan itu himpunan yang merupakan bagian dari semua himpunan, yaitu himpunan kosong. Siapa itu himpunan kosong? Yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasinya bisa kurung kerawat saja atau yang seperti ini ya, 0 dicoret. Yang keenam, ada himpunan yang memuat semua himpunan yang dibicarakan, yaitu himpunan semesta atau universal set. Notasinya adalah S. Next. Operasi pada himpunan. Ada beberapa operasi pada himpunan. Sebelumnya kita ingat lagi, kalau di bilangan real kita tahu ada beberapa operasi bisa tambah, kurang, kali, bagi. Sedangkan pada himpunan nanti kita akan lihat ada irisan, ada gabungan, negasi, dan seterusnya. Kita lihat dulu yang pertama yaitu irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dari gambar terlihat yang merupakan irisan dari A dan B itu adalah X. Nah, kalau kita tuliskan A irisan B itu adalah
himpunan X elemen S, yang mana X itu dia elemen A dan juga X elemen dari B. Kemudian gabungan antara himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B. Kalau kita lihat dari gambar semua yang diarsir ya, berarti semuanya anggota himpunan A juga anggota himpunan B ya. Kalau kita tuliskan A gabung B, yaitu himpunan X elemen S, yang mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Yang ketiga yaitu irisan N buah himpunan. N di sini maksudnya adalah bilangan asli yang lebih besar dari 2. Bisa dia irisan 3 buah himpunan, bisa 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pada gambar kita ambil cukup 3 buah himpunan. Ada himpunan A, B, dan C, yang mana irisan dari ketiga himpunan ini adalah X. X itu dia anggota A, X juga anggota B, dan X juga anggota dari C. Dari sini kita buatkan cara penulisannya. Irisan N buah himpunan dinyatakan dengan irisan I sama dengan 1 sampai dengan N. AI yaitu A1 iris A2 sampai dengan iris AN, yang mana isinya adalah himpunan X elemen dari S, yang mana X elemen dari AI untuk setiap I berjalan dari 1, 2 sampai dengan N. Bahasa sederhananya, misal kalau ada 5 buah himpunan A1, A2, A3, A4, A5, maka irisannya adalah X elemen S, yang mana X itu elemen dari A1, X juga elemen dari A2, X elemen dari A3, X elemen dari A4, dan X juga elemen dari A5. Next, yang keempat itu gabungan dari N buah himpunan. Di sini kita ambil lagi 3 buah himpunan ya. Ada A1, A2, dan A3. Gabungan dari 3 buah himpunan ini adalah semuanya, semua anggota dari A1, semua anggota dari A2, dan semua anggota dari A3. Kalau kita tuliskan, gabungan N buah himpunan dinyatakan dengan gabungan dari I sama dengan 1 sampai dengan N. AI sama dengan A1 gabung A2 gabung sampai dengan AN, yang mana isinya adalah X elemen dari S, yang mana X itu elemen dari AI untuk suatu I-nya berjalan dari 1, 2 sampai dengan N. Yang kelima ada negasi atau komplement. Negasi dari A yaitu semua himpunan S yang bukan anggota dari A. Ini dapat kalian lihat pada gambar yang diarsir. Nah, negasi himpunan A adalah anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota himpunan A. Atau kalau kita tuliskan A komplement yaitu himpunan X elemen dari S, yang mana X itu bukan elemen dari A. Yang keenam yaitu selisih, kurang, atau slash. Nah, selisih antara himpunan A dan B itu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tapi bukan anggota dari B. Ini dapat kalian lihat dari gambar yang diarsir ya, yaitu A kurang B sama dengan himpunan X elemen S, di mana X elemen A dan X bukan elemen dari B. Ini contoh soal. Yang pertama, jika diketahui himpunan semesta S itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A dan B merupakan subset dari S dengan A sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan B 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Tentukan A gabung B, A iris B, A komplement, A kurang B, dan B kurang A. Ini insya Allah kalian bisa ya. A gabung B berarti yang anggotanya adalah anggota A atau anggota dari B. Dapat kita lihat A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau yang merupakan irisan berarti dia anggota A dan juga anggota B, isinya adalah 2, 3, 5, 7. Kalau A komplement itu anggota S tapi yang bukan anggota dari A. Dapat kalian lihat jawabannya adalah 4, 6, 8, 10. Kalau A kurang B itu anggota A yang bukan anggota B, itu 1 dan 9. Kemudian B kurang A, anggota B yang bukan anggota A, itu 4, 6, 8. Contoh soal yang nomor 2 itu buktikan bahwa A iris B kurang C himpunan bagian dari A kurang B iris C dengan menggunakan diagram Venn dan analisis. Untuk diagram Venn-nya saya tinggalkan sebagai latihan. Kemudian untuk pembuktian menggunakan analisis, ingat tadi definisi dari himpunan bagian. Apa yang dimaksud dengan A himpunan bagian dari B? Yaitu ketika X elemen A, maka X itu juga elemen dari B. Jadi yang harus kita buktikan adalah kita ambil sembarang X dari sebelah kiri, kita buktikan dia juga merupakan dari yang sebelah kanan. Kenapa kita harus ambil sebarang? Karena kalau kita ambil sebarang akan berlaku setiap. Artinya begini, ketika kita ambil sebarang siapapun dan kapanpun dari yang sebelah kiri, maka harus kita buktikan dia merupakan anggota dari yang sebelah kanan. Nah ini, ambil sebarang X elemen dari A iris B kurang C. Menurut definisi irisan berarti apa? Ingat tadi ya, ketika X elemen dari A iris B berarti X elemen dari A dan X elemen dari B. Kalau di sini X elemen dari A iris B kurang C artinya adalah X elemen dari A dan X elemen dari B kurang C. Kemudian X elemen A-nya kita simpan dulu. Nah, kita lihat X elemen dari B kurang C. Menurut definisi untuk kurang atau slash tadi apa? Kalau X itu elemen dari A kurang B artinya adalah X elemen dari A dan X bukan elemen dari B. Sedangkan di sini karena X itu elemen dari B kurang C, berarti artinya adalah X elemen B dan X bukan elemen dari C. Dari sini dapat kita buat kesimpulan apa? X itu elemen A dan X bukan elemen dari B iris C. Kenapa bisa kita simpulkan begitu? Karena kalau irisan kan dia harus sama-sama termuat. Jadi kalau X elemen B dan X elemen C, kita katakan dia adalah X itu elemen dari B iris C. Tapi di sini X elemen B tapi X bukan elemen dari C, sehingga kita simpulkan X bukan elemen dari B iris C. Nah, lihat, ketika X itu elemen dari A dan X bukan elemen dari B iris C, artinya apa? X elemen dari A dikurang B iris C. Paham ya? Nah, karena ketika kita ambil X elemen dari A iris B kurang C, terbukti X itu elemen dari A kurang B iris C. Dengan demikian artinya adalah benar kalau A iris B kurang C himpunan bagian dari A kurang B iris C. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.